Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya mau ngebahas tentang variance inflation factor (VIF) pada indikator formatif. Jadi topiknya itu tentang structural equation modeling, partial least squares structural equation modeling (PLSM). Nah, di sini saya mau ngebahas sekilas teori mengenai VIF pada indikator formatif. Kemudian nanti kita coba praktek menggunakan software Smart PLS untuk menguji nilai VIF-nya. Langsung aja kita melihat modelnya seperti ini. Nah, kita coba buka Smart PLS-nya. Nah, ini dia. Jadi, di sini ya, ada 4 variabel laten. Ada gaji, ada lingkungan, ada motivasi, ada kinerja. Nah, dari 4 variabel laten ini, gaji itu variabel laten, di mana indikator-indikatornya bersifat reflektif. Nah, kenapa reflektif? Karena anak panahnya bergerak dari variabel laten menuju indikator. Itu istilahnya namanya reflektif. Nah, kalau lingkungan, itu indikator-indikatornya bersifat formatif. Kenapa? Karena indikator-indikatornya bergerak dari indikator menuju variabel latennya. Kalau motivasi, indikatornya bersifat reflektif. Kalau kinerja, indikatornya bersifat formatif. Nah, dari model ini diketahui ternyata gaji dan motivasi itu indikatornya bersifat reflektif. Sementara lingkungan dan kinerja itu indikatornya bersifat formatif. Nah, sampai di sini udah bisa ya ngebedain ya indikator formatif sama reflektif. Lanjut. Nah, teman-teman, pada indikator yang bersifat formatif, salah satu hal yang perlu dievaluasi atau diperiksa adalah kita melakukan pemeriksaan kolinieritas. Nah, itu dia. Jadi pemeriksaan kolinieritas itu perlu dilakukan pada indikator-indikator yang bersifat formatif. Tapi kalau indikator-indikator yang bersifat reflektif seperti gaji sama motivasi itu nggak perlu dilakukan pemeriksaan kolinieritas. Memang aturannya teorinya seperti itu. Ya. Dari mana referensi bacaannya? Teman-teman bisa baca buku ini yang ditulis oleh Om Joseph F. Hare dan teman-temannya. Teman-teman bisa baca di chapter 5, halaman 118. Di chapter step 2 nih, assess formative measurement models for collinearity ICU. Kan? Nah, ini dia. Tepatnya di halaman 123. Tuh, statementnya nih. Unlike reflective indicator, which are essentially interchangeable, dan seterusnya. Pokoknya artinya gini deh. Kira-kira maksudnya, kalau pada indikator-indikator yang reflektif, itu memang harus tinggi nilai korelasi di antara indikator-indikatornya. Kalau nilai korelasi antar indikatornya tinggi, pastilah nilai VIF-nya tinggi. Itu ya nggak apa-apa. Jadi kalau nilai VIF-nya tinggi itu nggak apa-apa. Kalau kasusnya indikatornya reflektif.
Tapi lain halnya kalau indikatornya formatif. Kalau korelasinya tinggi di antara indikator-indikator formatif, akan mengakibatkan nilai FIF-nya tinggi. Nah, ini yang menjadi masalah pada indikator-indikator formatif ketika nilai FIF-nya tinggi. Nah, seperti itu dia. Jadi sebenarnya nilai FIF yang tinggi itu nggak masalah kalau indikator-indikatornya itu bersifat reflektif. Tapi lain halnya kalau indikator-indikatornya bersifat formatif, itu nilai FIF-nya itu nggak boleh tinggi. Itu bisa menjadi masalah. Nanti akan saya perlihatkan di video selanjutnya. Apa akibatnya? Ini dia, di video selanjutnya tapi ya. Nih. Apa akibatnya jika terjadi kolinearitas? Nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, itu pada indikator formatif. Nah, jadi menurut Om Her ya, salah satu nilai yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan kolinearitas itu kita bisa melihat nilai FIF. Kalau dari referensi Her dia bilang kalau nilai FIF-nya di bawah 5 itu dia mengatakan bahwa tidak terjadi kolinearitas nih kan. No critical levels of collinearity. Oh, mungkin tidak ada tingkat kritis ya. Ya, jadi kalau nilai FIF-nya di bawah 5 artinya no critical levels of collinearity. Ya bisa dianggap tidak terjadi kolinearitas yang kuat di bawah 5. Ada juga referensi yang mengatakan di bawah 10. Ada di bawah 3,3 itu bebas. Ada kok teori rujukannya seperti itu. Tapi di sini kita mengikuti referensi Om Her aja. Jadi dikatakan tinggi kalau FIF-nya di atas 5. Diharapkan pada indikator-indikator yang formatif nilai FIF-nya itu di bawah 5 lah ya, seperti itu ya. Kalau di Smart PLS di bawah 5 tuh nilainya nggak merah dia, hitam, ada yang hitam, ada yang hijau. Seperti itu. Nanti akan kita lihat. Oke ya. Nah, ini dia. Jadi apa sih itu kolinearitas? Kapan kolinearitas perlu diperiksa? Apa akibatnya jika terjadi kolinearitas? Nah, itu dia. Nah, tadi dari referensi Her ya. Apa sih itu kolinearitas? Jelas ya, pada halaman 123. Apabila terjadi korelasi yang tinggi antara dua indikator formatif itu dinamakan kolinearitas. Jadi kolinearitas itu fenomena apabila terjadi korelasi yang tinggi di antara dua indikator formatif. Tapi kalau terjadi korelasi yang tinggi lebih dari dua indikator formatif itu istilahnya namanya multi. Ya, multikolinearitas. Ini dia. Is called multikolinearity. Oke, kalau belum paham, belum ngeh, direnungi supaya paham. Nah, kapan kolinearitas itu perlu diperiksa? Jadi kolinearitas itu perlu diperiksa saat indikator-indikatornya bersifat formatif. Jadi pada kasus model ini, karena ada indikator-indikator formatif, yakni lingkungan sama kinerja, nah kita periksa nanti nilai FIF-nya. Kita nggak perlu periksa nilai FIF untuk indikator-indikator gaji sama motivasi. Karena dia nggak bersifat formatif, dia reflektif. Jadi mau merah, mau hijau, mau hitam, mau di atas 5 FIF-nya, indikator gaji sama motivasi itu nggak masalah. Karena dia sifat indikatornya adalah reflektif, bukan formatif. Kemudian nilai apa yang perlu dilihat untuk melakukan pemeriksaan kolinearitas atau multikolinearitas terhadap indikator-indikator formatif? Jadi kalau dari referensi sebenarnya kita bisa melihat nilai tolerance. Tapi kalau di Smart PLS itu kita bisa melihat nilai FIF. Alternatifnya nilai FIF aja. Jadi kalau nilai FIF-nya di bawah 5, maka disimpulkan tidak terjadi kolinearitas alias aman. Nah, nanti video selanjutnya saya akan menjelaskan akibat terjadinya kolinearitas. Sekarang kita coba praktek ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, model ini, gaji itu ada 4 indikator, lingkungan ada 5 indikator,
motivasi ada 3 indikator, kinerja ada 4 indikator. Datanya ini sudah saya siapkan seperti ini. Ini datanya skala Likert 1 sampai 5. Jadi gaji singkatannya GJ itu ada 4 item atau indikator. Sifat indikatornya reflektif. Lingkungan singkatannya link, jumlah item atau indikatornya 5, sifat indikatornya formatif, dan seterusnya. Jadi jika digambar seperti ini dia. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan kolinearitas oleh karena lingkungan sama kinerja itu indikatornya bersifat formatif. Caranya gimana kita periksa nilai FIF-nya? Caranya adalah pilih calculate, pilih PLS algorithm. Kemudian pilih start calculation. Di manakah letak nilai FIF? Teman-teman bisa melihat di bagian collinearity statistik FIF. Nah, ini dia. Tuh, ada yang merah kan? Tapi nggak apa-apa. Kenapa merah? Karena ya sifat indikatornya itu reflektif. Otomatis diharapkan hubungan antar indikator reflektifnya tinggi. Sehingga nilai FIF-nya tinggi. Nah, yang nggak boleh itu indikator di kinerja sama kalau kita lihat kinerja sama lingkungan. Kin sama link. Nah, ini kan udah aman. Kin sama linknya kan, ini nilai FIF-nya kan udah di bawah 5. Nah, hijau dia. Kalau nilainya masih 3 komaan, biasa hitam. Tapi dia nggak boleh merah. Intinya nilai FIF dari indikator-indikator formatif dari lingkungan sama kinerja itu di bawah 5, makanya warnanya hijau. Artinya apa? Artinya tidak terdapat permasalahan kolinearitas ya pada indikator-indikator formatif kinerja dan lingkungan. Oke, seperti itu aja dia. Jadi kalau GJ, gaji sama motivasi nggak perlu, abaikan aja FIF-nya. Kenapa? Karena dia sifatnya reflektif seperti itu. Oke teman-teman, video selanjutnya saya akan memperlihatkan nanti dampak akibatnya kalau terjadi kolinearitas pada indikator formatif. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.